Ya, ini kita bisa buat floating sih Pak nanti Pak, Floating, kayak tangganya ya? tangganya melayang, terus bawahnya nanti ada kayak seperti taman-taman gitu. Oke, di belakang ini dapur bersih dan ruang makan. Mungkin catatannya juga kemarin. Ini cukup lah kayaknya untuk Kak Fatih bikin konten memasak. Mas, ada catatan tambahan terkait akses pintu utama. Mungkin sesuai kemarin saya ngobrol sama Bu Fatih, beliau pengen sebuah pintu yang cukup besar. Mungkin kita bisa buat mother and son yang besar sama yang kecil. Jadi ada satu permintaan yang unik sih sebetulnya. Jadi beliau tuh pengen sebuah rumah yang memang akan memudahkan dia di akhir hayat nanti. Jadi konsep pintu itu dibuat lebih besar karena untuk memudahkan beliau ketika suatu saat meninggal bisa dengan mudah memasukkan dan mengeluarkan kerandanya itu sendiri. Ini menarik gitu. Beliau berpikiran jauh Ke depannya. nggak mau merepotkan. Oke. Jadi paling catatannya di situ. Di sini juga ada kamar tamu. Oke, ukurannya cukup. Oh ya, ruang tamu ini udah tepat ya. Jadi ada partisi pembagi yang memang bisa dibuka. Secara daily kan memang Bu Fatih hanya sama anak-anaknya, jadi memang sebisa mungkin ruangan sebesar ini sih bisa diakses oleh Bu Fatih dan anak-anaknya. Jadi ketika nggak ada tamu ini di open aja semuanya, jadi terbuka. Fleksibel ya jatuhnya. Fleksibel. Terkait isu panjang lahan, berarti di sini kita menambahkan sebuah taman ya Mas ya? Betul Pak. Taman inner court yang cukup besar, yang ini di samping tangga langsung ya. Oke. Apa fitur yang menarik Mas di ruang keluarga ini ketika kombinasinya antara tangga dan taman? Ya, ini kita bisa buat floating sih Pak nanti Floating, Pak, kayak tangganya ya? tangganya melayang, terus bawahnya nanti ada kayak seperti taman-taman gitu. Oke, jadi ini full kaca nantinya ya? Betul Pak, full kaca sampai Full atas kaca ya. ya. Dan juga di sebelah kiri kita dapat view lagi sih nantinya. Oke. Oke, di belakang ini dapur bersih dan ruang makan. Mungkin catatannya juga kemarin. Ini cukup lah kayaknya untuk Kak Fatih bikin konten memasak. Dan sebagainya ini cukup. Kolam renang di ukuran berapa Mas? Ini kurang lebih. Ini 7x3 Pak. 7x3 ya. Dan juga kita cukup tambahkan decking juga sih, teras transisi gitu. Oke, mungkin di sini yang belum ada itu ruang bilas Mas ya. Oh yes. Ruang bilas karena bukan mungkin sih pasti ketika berenang itu kan basah. Maksudnya ketika sedangkan di sini kamarnya di atas semua, masa kita jalan dengan kaki yang basah kan itu cukup berbahaya ya. Jadi kita butuh ruang bilas tertutup kayaknya ya, karena akan ganti baju di sana langsung gitu. Langsung kering. Oke, jadi ini servis yang dari depan bisa langsung ke dapur kotor ya untuk ART. Ya. Dan ini ada aksesnya tersendiri. Connecting ya. Dapur kotor dan juga dapur bersih. Berarti ini cross sirkulasinya di sini ya antara private dan public. Oke. Nah ini aksonometrinya. Oh ini ada 2 tangga berarti Mas? Iya. Yang ke belakang itu servis, yang depan itu ke area kerja Pak. Area kerja ya. Oke. Dan ini juga blocking yang coba kita hadirkan di bagian Ini ya. dinding. Oke. Gitu. Berarti sirkulasi itu kebagi 2 antara private dan public. Ini titik-titik poin pertemuan berarti ya. Ya. Ruang-ruang komunal. Oke, pengudaraan hampir di semua masuk ya. Ini juga masuk lewat jendela depan. Oh, dari sini juga kita bisa buat kaca hidup, betul. Dari belakang ini yang paling utama kita bisa Cukup besar ya memasukkan cahaya dan udara yang cukup besar sih. Jadi intinya mungkin di sini rumahnya cukup hemat energi lah. Kalau kita lihat dari konteks desain yang kita buat, kita berhasil memasukkan cahaya yang cukup banyak. Artinya kebutuhan penerangan buatan itu hanya dibutuhkan ketika sore ke malam. Udara juga ketika suhunya cukup adem ya di kondisi di lokasi set, mungkin nggak perlu AC sih. Cukup maksimal sih Pak jatuhnya Pak. Ini mezanin ya, oh iya. Ya. Ini ada lantai antara ya, lantai mezanin antara lantai 1 dan lantai 2. Mungkin kalau dari saya kenapa kita butuh mezanin, karena kita untuk menjaga proporsi sih. Kita pengen bikin sesuatu aja Mas, kita buat sesuatu yang baru memang. Bangunan tuh nggak berlayer 1, 2 gitu, tapi saya pengen
bangunan ini tuh ada tingkatannya, ada elevasinya gitu dari dasar, tengah, dua gitu. Jadinya kayaknya bakal menjadi sebuah konsep yang menarik gitu. Berarti ini antara depan belakang semuanya publik ya di area mezanin ini. Bener ya? Betul. Yang depan ini berarti ada kantor. Terus ada kamar tidur supir Pak di oh, bagian ini. Jadi masuknya juga cukup simpel ya, dari garasi naik sudah. Oke, di sini ada kamar mandi bersama juga ya. Ini juga kita elevasinya juga cukup rendah ya. Cukup Jadi rendah ya. permainan anak tangganya juga Nggak terlalu banyak ya. Betul. Oke. Kalau yang di belakang ini apa Mas? Ini area servis Pak. Jadi ada ART, ruang cuci jemur nantinya di bagian belakang. Tapi pastikan dinding ini solid Mas ya. Karena kan maksudnya solidnya sampai lantai atas, ketika orang-orang berdiri di sini dia tidak bisa melihat ke sisi dalam rumah sih. Karena kan kita lagi-lagi mengambil konteks bahwa ini orang-orang yang di luar keluarga inti gitu. Konsisten ya privasi yang coba kita hadirkan. Iya betul, kita harus konsisten, tetap menjaga di segala lini, jangan sampai bocor intinya mah gitu. Oke, ini satu lagi di lantai 2. Ini analisa terjadi. Oke. Ini lantai mezanin dari pengudaraan cukup baik juga ya. Kita bisa memasukkan udara dan cahaya dari segala sisi. Juga bisa kita tambahin skylight Pak nantinya. Di sini ya? Di atasnya. Di sini. Jadi di tengah dan juga di samping. Oke. Di sini. Jadi tidak lembab nanti jatuhnya kan. Enggak. Kering nanti. Ketika hujan nggak terlalu over lah basahnya. Ini lantai 2 ya. Lantai 2 kita hampir di atas itu semuanya ruang private ya. Private, kamar-kamar. Ada 3 kamar untuk khawatir dan 2 anaknya. 1 kamar mandi untuk 2 kamar anak kayaknya cukup. Oh ini koridornya. Menarik sih. Ya mungkin satu konsep yang memang kita coba terapkan ini, kita menekankan konsep open plan, nggak cuma secara horizontal tapi juga secara vertikal. Artinya menurut saya konsep open plan itu nggak melulu terkait ruang besar yang menjadi satu, tetapi juga memudahkan komunikasi verbal secara ataupun visual itu secara dimensional vertikal gitu. Jadi karena mereka cuma bertiga, kalau misalkan kafatnya di atas, anak-anaknya lagi main di bawah tuh ya bisa dikontrol, bisa dilihat, bisa dipanggil malah. Tetapi di sini kita fokus untuk ruang berkumpul itu berada di lantai bawah sih, tetap berada di lantai bawah, sehingga quality time-nya tetap terjaga gitu. Makan, bermain, belajar, ngobrol dan sebagainya itu terpusat di lantai bawah. Sedangkan di atas mungkin kita fokuskan hanya untuk istirahat saja sih, itu sudah cukup. Oke. Ini ruang cuci jemur, ART-nya mintanya 2 bed ya Mas ya? Iya, 2 bed Pak untuk ini. Kamar mandi, walk-in closet cukup. Yang cukup menarik juga di koridornya sih nantinya. Seperti jembatan ya Pak. Ya. Jadi di bagian sisi sebelah kiri ada void, lalu di bagian sebelah kanan juga ada void yang tadi Tangga yang kaca yang coba kita. Oh iya, tembusnya sampai ke taman berarti ya? Betul. Oh ya, ini mungkin kita sebut seperti biasa konsep inside out dan outside in. Artinya kita dari dalam bisa melihat keluar tanpa batas sampai batas yang kita tentukan, yang dari luar pun bisa dilihat dari dalam. Mungkin konsepnya seperti itu ya. Ini jadi experience inti yang utama. Cukup menarik. Ya, oke, di lantai 2 juga pengudaraan tetap diperhatikan ya. Artinya udara tetap bisa masuk dari belakang. Ini juga bisa dari depan. Oke, hampir di segala sisi masih bisa dimasukkan. Oke, pembahasan desainnya sepertinya cukup Mas Izwan. Ya. Ada beberapa catatan ya. Ya. Nanti bisa disesuaikan dulu sebelum kita lanjutkan meeting dengan klien. Nanti saya tunggu update-nya segera ya. Ini cukup minor sih Pak untuk masukannya ya. Cukup beberapa mudah-mudahan detail desainnya yang coba kita tampilkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita rancang memang sesuai dengan apa yang diinginkan Khawatir nantinya. Seperti itu. Oke. Oke, baik rekan-rekan si bambu, mungkin itu yang
biasanya kami lakukan dalam sebuah pengembangan desain, kita biasanya ngobrol terkait apa yang didapatkan di lapangan, konsep-konsep apa yang harus kita tanamkan dalam sebuah desain yang memang secara konsep itu harus kita pertahankan dari akarnya, itu dari manusianya, dari karakternya, dari perilakunya, karena kita memang coba melakukan pendekatan arsitektur perilaku. Memang ya kita mendalami apa sih yang biasa dilakukan oleh penghuninya gitu, sehingga memang targetnya kita ingin membuat sebuah desain hunian yang memang sesuai dengan penghuninya gitu. Makanya mungkin dari sini proses untuk menciptakan setiap rumah punya cerita. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.